Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-bashir waghfir lana kulla zallahu amhuna fin nadhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Baginda Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata. Jadi hadis itu ada dua. Hadis yang merupakan ucapan, ketetapan, ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada juga hadis yang sebetulnya itu ucapannya Allah Ta'ala. Ya, ucapannya Allah Ta'ala. Tetapi bukan Al-Quran. Yang Rasul menyampaikan langsung kepada kita, ini Allah yang berkata. Walaupun sejatinya semua ucapan Nabi SAW adalah ucapannya Allah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Karena baginda Muhammad SAW dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan semua yang diucapkan Nabi, wahyun yuha. Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang sebetulnya ucapannya Allah tapi disampaikan Nabi SAW itu disebut hadis qudsi. Nah, ini termasuk hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulullah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berkata, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Prakata hadisnya seperti ini. Ini penting untuk kita rasakan dulu biar kita bisa paham keseluruhan hadis. Aku sesuai prasangka hamba terhadap diriku, kata Allah. Nah, sekarang kita mau memprasangkai Allah apa? Ya sesuai kenyataannya saja. Kenyataannya Allah Maha mencintai, kenyataannya Allah Maha menyayangi, kenyataannya Allah Maha mengampuni, kenyataannya Allah Maha melindungi, kenyataannya Allah Maha memberi. Itu semua fakta, nyata. Maka kita prasangkai saja Allah seperti itu terhadap kita. Allah sayang sama saya. Allah pasti akan memberikan jalan kepada saya untuk mendapatkan ampunan. Allah pasti akan mengampuni saya. Allah pasti. Prasangkai Allah dengan baik. Husnuzon. Jangan prasangkai Allah dengan buruk, negatif. Setiap ada yang nanya sama saya, itu saya jawab, responnya itu macam-macam. Dan saya itu paling gak suka kalau ada orang saya kasih tahu ngeyel. Ngeyelnya model begini. Misal datang satu orang, Habib saya sakit, tolong didoakan. Saya jawab, kamu sehat. Mestinya jawabannya apa? Amin. Betul ya? Enggak, Bib. Saya ini sakit. Menurut Bib. Habib saya sakit, doakan. Kamu sehat. Mestinya jawabannya? Amin. Kiai saya sakit, tolong doakan. Jawabannya mestinya? Kalau kiainya bilang kamu sehat, jawabannya mestinya bilang apa? Amin. Kalau orangnya jawab bukan amin, tapi Kiai, Habib, saya ini sakit beneran. Ini maksudnya mau minta doa atau mau curhat? Curhat. Ya. Dan dia sudah berpikir negatif. Bahwasanya dirinya ini gak akan sembuh. Penyakitnya susah disembuhkan. Jadi jawaban seorang Habib, Kiai, ulama, atau teman-teman yang mengatakan kamu sehat, dianggap ini omong kosong yang gak ada manfaatnya gitu. Nah, ini namanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini banyak ini. Ada satu orang datang. Habib, saya ini punya masalah besar. Saya jawab, insya Allah enggak ada masalah. Ada, Bib, ada. Kiwara semuanya. Oh dijak mikir enak kok.
Saya itu mau memperbaiki dulu pola pikir orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Jangan pernah kamu berpola pikir bahwasannya kamu punya masalah. Kalau pola pikirnya gitu terus, berarti zonmu ya begitu. Prasangkamu saya dalam masalah. Ya enggak selesai-selesai. Ini kan pola pikirnya apa nih? Pola pikir negatif semua, gak ada positifnya. Datang satu orang, Bib, doakan saya ini segera punya keturunan. Sudah 20 tahun saya menikah, belum punya keturunan. Kan gitu. Saya jawab, insya Allah kamu datang ke dokter yang satu itu, insya Allah kamu akan diberi keturunan sama Allah Ta'ala. Menjawab, kalau urusan dokter saya udah keliling dunia. Gak ada hasilnya. Tuh, kurang ajar. Mendahului kersani Gusti Allah. Betul kan ya? Mendahului insya Allah. Udah dibilang insya Allah, kok mendahului insya Allah. Berarti insya dia. Bukan insya Allah itu. Jika dia mau. Bukan jika Allah mau. Ya saya udah keliling capek ke dokter. Insya Allah. Mestinya kan amin. Amin, Bib. Insya Allah. Di mana alamat dokternya? Kan begitu. Membangun cara berpikir yang positif. Nah ini dalam kehidupan ini banyak teman-teman saya sesama muslim yang pola pikirnya itu nggak bisa positif gitu. Kena masalah sedikit hidupnya merasa hancur. Sedikit saja kena sesuatu langsung loyo, merasa nggak mungkin bisa bangkit, nggak mungkin bisa. Ini kan pola pikir yang harus kita rubah. Contoh, Bib, saya pengangguran, pengen punya rumah. Saya jawab, ringan memang saya kok jawab kan ringan, nggak mau yang berat-berat. Punya kompor nggak? Punya, Bib. Punya wajan? Punya. Wajan itu bahasa Indonesia apa? Alat penggorengan. Ya, cawan, ya bukan juga. Cawan wadah, bejana. Wajan juga ya? Iya, dari bahasa Jawa di Indonesia kan gitu. Kan asalnya Jawa wajan gitu kan. Wajan. Punya. Minyak punya enggak? Punya. Kira-kira uang 50.000 punya? Punya, Bib. Alhamdulillah, ya sudah. Ke pasar, beli pisang, bawa pulang ke rumah, potong-potong, goreng, kelilingkan satu kota. Insya Allah nanti punya uang banyak. Jawab. Kalau jual pisang goreng kapan sugih itu? Saya jawab, anak presiden aja jualan pisang. Dan ternyata ya menghasilkan duit. Betul kan ya? Masa kamu sombong seperti ini? Dahului kersane Gusti Allah. Ini kan gak beres ini pola pikirnya. Menganggap kalau jualan pisang gak bisa sugih. Padahal itu Noto Suman tuh sugih-sugih jualan serabi. Serabi Noto Suman. Di Jogja itu banyak orang sugih gara-gara jual gudeg. Betul ya? Iya. Ada di Indonesia ini banyak orang sugih gara-gara jualan bebek goreng. Bebek goreng kan gampang toh, bebek digoreng selesai, ya disembelih dulu, jangan langsung dihidup digoreng. Ngaco kamu, sembelih dulu.